semuanya, ketemu lagi dengan saya Vincentia Desiawati di YouTube channel Vincentia TV. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar kimia dan hari ini kita akan membahas soal Olimpiade Kimia OSK tahun 2017. Oke, jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Olimpiade Kimia atau KSN, juga untuk Bapak Ibu Guru Kimia, nonton terus videonya. Di video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Kimia OSK tahun 2017. Kita akan jawab 5 soal ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Dan nanti di video-video berikutnya saya akan melanjutkan untuk nomor 6 dan seterusnya. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Di antara senyawa oksida nitrogen berikut ini, yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah... Nah, kita lihat ya, di soal ada kata senyawa oksida nitrogen dan mengandung 36,4% massa oksigen. Oke, kita lihat di sini di pilihannya semuanya terdiri dari unsur N dan O, karena ya di soal senyawa oksida nitrogen. Jadi ada unsur N dan ada O, ada nitrogen, ada oksigen. Yang diketahui persen massa dari oksigen berapa? 36,4%. Nah, kalau senyawa tersebut persen massanya 100% ya. Jadi untuk persen massa dari nitrogen adalah 100% dikurang 36,4% sama dengan 63,6%. Sekarang kita ketahui persen massa nitrogen 63,6%, oksigen 36,4% ya. Totalnya 100%. Nah, kalau 100% itu sama dengan 100 gram, jadi massa tiap 100 gram itu sama dengan, untuk nitrogen berarti 63,6 gram dan untuk oksigen 36,4 gram. Nah, soalnya yang ditanyakan kita harus tahu ya rumus senyawa. Jadi di sini kita harus mencari mol dulu. Dari mol kemudian nanti kita bisa cari rumus empiris. Kita hitung molnya berapa? Tahu kan rumus mencari mol? Mol sama dengan massa dibagi mR atau AR. Kita hitung mol untuk N. Berarti 63,6 gram dibagi. Nah, ARN ini sama dengan 14 dan O itu 16. Jadi untuk mol N 63,6 gram dibagi AR-nya 14 gram per mol. Hasilnya adalah 4,542 mol. Sekarang dengan cara yang sama kita hitung mol dari oksigen ya. Kita hitung mol oksigen. Kita buat kotak gini ya. Sama dengan 36,4 gram dibagi AR-nya 16 sama dengan 2,275 mol. Oke, sekarang kita sudah tahu ya mol dari N dan O. Kemudian kita cari rumus empirisnya. Ini sangat mudah, kita sederhanakan saja. Masing-masing ini molnya kita bagi dengan mol yang terkecil. Mol yang terkecil kan ini 2,275. Jadi 4,452 dibagi 2,275 itu sama dengan berapa? Sekitar 2, ya, 2, sekian. Sedangkan ini 2,275 dibagi 2,275 sama dengan 1. Sehingga kita dapat
untuk N itu 2 perbandingan molnya dan oksigen itu 1 ya. Jadi senyawa oksidanya adalah N-nya 2, O-nya 1, N2O. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4 mR-nya 152 diperlukan 6,125 gram K2Cr2O7, itu kalium dikromat ya, mR-nya 294. Pada reaksi ini ion dikromat ya, Cr2O7 2- berubah menjadi Cr3+, sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Yang ditanyakan kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas adalah. Oke, sekarang kita coba menuliskan reaksi dari unsur-unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, kalau di soal kan ada Fe ya, Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Kita tuliskan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Setarakan, ingat kita harus setarakan atom, dan di sini saya tulis setarakan atom dan muatannya. Kita setarakan muatannya, atomnya sudah sama ya, Fe-nya 1, muatannya di kiri dan di kanan tidak sama, jadi yang di kanan kita harus tambahkan elektron 1 ya. Kemudian apalagi? Cr ya, ada ion dikromat berubah menjadi Cr3+. Nah, ion dikromat itu ini Cr2O7 2-, Cr2O7 2- berubah menjadi Cr3+. Sekarang kita setarakan, Cr di ruas kiri ada 2, di kanan 1, berarti ini harus dikali 2 ya. Kemudian O di kiri berapa? 7, di kanan tidak ada, kita tambahkan H2O dan dikali 7. Oke, koefisiennya. Kemudian sekarang di sini ada 7O ya, di kiri ini 7O tapi hanya 14, sedangkan di kanan tidak ada H. Kita tambahkan H+, ini sebanyak 14. Oke. Ini atom-atomnya. Nah, sekarang unsur-unsurnya sudah setara ya, ada Cr, O, dan H. Sekarang kita tinggal menyetarakan muatannya. Di sini 2 kali 3+ + 6 ya muatannya. Di sini Cr2O7 2- berarti -2 dengan +14. Ini kan jadinya +12 ya. Supaya sama-sama ruas kiri dan ruas kanan itu +6, berarti ini kita harus tambahkan berapa elektron? 6 ya. Oke. Kita tuliskan reaksi lengkapnya. Ini kita buat dulu, supaya bisa kita coret ini elektronnya. Di sini kita harus kali 6 ya. Kita kali 6 kan nanti jadinya 6 Fe2+, di sini 6 Fe3+ dan 6 elektron ya. Muatannya setara kan? Ini ruas kiri +12, ini +18 kurang -6, jadinya +12. Oke. Kita tuliskan reaksi lengkapnya sama dengan 6 Fe2+. Tadi ini kita coret. Ditambah Cr2O7 2- ditambah 14H+, menghasilkan 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Sekarang kita sudah punya reaksinya. Selanjutnya kita harus menghitung ini yang ditanyakan kadar ya, persennya. Kalau kita mau hitung kadarnya kan kita harus tahu dulu massa. Massa FeSO4 dalam cuplikannya itu berapa. Untuk menghitung massanya harus diketahui dulu apanya, mol ya. Karena mR-nya sudah diketahui tapi molnya belum. Kita harus hitung mol dulu.
Nah, berarti kita harus hitung mol yang ini ya, Fe2+ sama Cr2O72-. Di soal diketahui ya, massa dari K2Cr2O7 6,125, sudah ada MR-nya juga. Jadi dari situ kita bisa menghitung mol dari Cr2O72- karena ini sama dengan mol K2Cr2O7. Rumus mencari mol, massa dibagi dengan MR. Jadi massanya diketahui ini di soal 6,125. Dibagi MR-nya berapa? 294. Sama dengan, adik-adik bisa menggunakan kalkulator, hasilnya 0,02083 mol. Kita sudah dapat ya mol untuk Cr2O72-. Sekarang kita bisa menghitung mol untuk Fe2+. Nah, mol Fe2+ ini sama dengan mol FeSO4 ya, karena FeSO4 kan dari, kalau kita uraikan Fe2+ SO4 2- ya. Sama dengan, kita lihat koefisiennya. Di sini Fe2+ koefisiennya 6, Cr2O72- ini minus ya tadi. Cr2O7 di sini Fe2+ itu koefisiennya 6, sedangkan Cr2O7 ini tadi minus ya, 2-, koefisiennya 1. Jadi untuk menghitung mol Fe2+ itu sama dengan 6 dikali mol Cr2O7 2-, jadi sama dengan 6 dikali 0,02083 sama dengan 0,125 mol. Kita sudah dapat mol Fe2+ atau mol FeSO4. Kita sekarang hitung massa dari FeSO4. Saya tuliskan di sini. Massa FeSO4. Diketahui molnya, diketahui juga MR-nya. Jadi massa sama dengan mol dikali MR ya. Molnya berapa? Molnya 0,125 dikali MR-nya 152 sama dengan 19 gram. Jadi kita bisa menghitung kadar FeSO4 dalam cuplikan. Jadi kalau misalnya ini ada cuplikan ya. Cuplikan ini berapa tadi? Cuplikan ini ada 25 gram. 25 gram masanya. Nah, dalam cuplikan ini terdapat sekian persen. Jadi tadi 19 gram FeSO4. Sehingga kita bisa menghitung kadarnya sangat mudah. 19 dibagi 25 dikali 100%. Jadi massa FeSO4 dibagi massa cuplikan dikali 100%, hasilnya adalah 76%. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah D, 76%. Kita masuk ke soal nomor 3, volume larutan H3PO4 atau asam fosfat 0,1 M yang tepat bereaksi dengan larutan 50 ml barium hidroksida 0,25 M adalah, ya kita cari volume dari asam ya, H3PO4. Pertama kita tuliskan dulu reaksi ya, reaksi dari H3PO4 ditambah dengan BaOH 2 kali menghasilkan Ba3PO4 2 kali ya, ditambah H2O.
Setelah kita menuliskan reaksinya, kita coba setarakan. Kita setarakan atom-atomnya. Jadi H di sini 3 ya, di sini hanya 2, berarti tidak setara. BA juga di sini 1, di sini 3. Berarti supaya setara 3, di sini harus dikali 3 ya di kiri. Oke, selanjutnya kita lihat ini di kiri PO4 1 ya. Di kanan ini PO4 2, coba kita kali di sini 2. Jadi 2 PO4. Kemudian kita setarakan atom O. O di ruas kiri ada 2 kali 4, 8 tambah 6, 14 ya. Sedangkan di ruas kanan O-nya 8. Masih kurang 6 lagi, berarti ini harus dikali 6. Sekarang reaksinya sudah setara. Kita akan menghitung, apalagi kita hitung molnya dulu ya. Karena sebenarnya cara singkatnya kan kita bisa pakai rumus ini. Volume 1 dikali molar 1 dikali valensi 1 V2 M2 N2. Ini nanti untuk H3PO4, yang ini untuk BaOH 2 kali ya. Jadi yang dicari adalah volume, ini yang dicari. Semuanya sudah diketahui kan? Valensi H3PO4 3, valensi BaOH 2 kali, ini jumlah OH-nya 2 ya. Jadi nanti kita hitung di sini mol dari H3PO4, kita hitung juga mol dari BaOH 2 kali. Karena yang sudah diketahui volume dari BaOH 2 kali, jadi kita mudah ya menghitung mol dari BaOH 2 kali. Kita hitung molnya. Mol sama dengan, karena ini mililiter, kita hitung milimol. Milimol sama dengan 50 mililiter dikali 0,25 M. Jadi volume dikali dengan molar ya. Mol sama dengan volumenya dikali konsentrasi. 50 dikali 0,25 sama dengan 12,5 milimol. Sehingga kita bisa hitung ya berapa milimol untuk H3PO4 karena sudah diketahui koefisiennya. Kita hitung untuk H3PO4. Saya tuliskan di sini. Tadi ini milimol untuk BaOH 2 kali. Ini milimol untuk H3PO4. Koefisiennya berapa? 2. Dibagi dengan koefisien BaOH 3 kali 3 dikali milimol dari BaOH 3 kali BaOH 2 kali itu 12,5 milimol. Sama dengan berapa? 8,33 milimol. Oke, kita dapat ya. Selanjutnya kita bisa menghitung volume. Nah, ini dia. Kita tahu tadi milimol konsentrasi, maka volume sama dengan, jadi kita bisa hitung volume sama dengan molnya dibagi dengan konsentrasi. VV volume sama dengan molnya berapa? 8,33 milimol dibagi konsentrasinya. Diketahui ini konsentrasinya 0,1 M. Sama dengan 83,3 mililiter. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah B, 83,3 ml. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di antara konfigurasi elektron berikut yang menunjukkan unsur logam adalah, kita lihat untuk pilihan A, 1s2, 2s2, 2p5. Kita coba menentukan ya. Ini kalau masih ingat ya, konfigurasi elektron yang mudah saja, kita pakai KLM yang kulit ya, jadi 27 ya. Ini kan
elektron terakhirnya 2s2, 2p5 ya, konfigurasi terakhir. Jadi ini ada di golongan ini ya, golongannya berakhir di S tambah P, itu golongan A. Tapi di nomor berapa? Di nomor 2 tambah 5. 2 tambah 5 itu 7. Jadi ada di golongan 7A atau halogen ya. Ini berarti non logam. Unsurnya apa? Ini kalau kita sering mengerjakan latihan soal itu ingat pasti ya, 2, 2, 5 itu di golongan 7A non logam itu adalah unsur fluorin F. Selanjutnya bagian B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berarti yang konfigurasi terakhirnya 3s2, 3p6. SP juga ya, SP juga. Ini di A juga. Di golongan A 2 tambah 6 8, jadi 8A. 8A itu gas mulia. Gas mulia ini nomor atomnya 10 tambah 8, 18 ya. Unsurnya argon. Kita lihat yang bagian C. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Berarti yang terakhir yang ini ya, 3d2, 4s2, S tambah D. Itu ada di B ya, golongan B. 2 tambah 2, 4. Jadi 4B. 4B itu kalau dia B, dia logam transisi. Unsurnya Ti. Jadi jawabannya adalah C ya. Yang bagian D sama tadi menentukannya 28, 18, ini yang terakhir S tambah P. Berarti di golongan A 2 tambah 1, 3, 3A ya. Yang bagian E 28, 18, yang terakhir ini 4S2, 4P6, S tambah P juga. Di golongan A 2 tambah 6, 8. Jadi 8A. Soal yang terakhir nomor 5, struktur Lewis berikut ini. Jadi ada ONO. Adalah representasi dari, ini mudah ya, N, nitrogen ya. Ada di golongan di golongan 5 ya, 5A. Jadi artinya punya 5 elektron valensi. Oh, oksigen ada di golongan 6A. Ada 6 elektron valensi. Caranya ini sangat mudah untuk menentukan ya. Kalau mau lihat ini, lihat misalnya O ya. O kan punya 6 ya, 6 elektron valensi. Yang di soal kan sudah ada 2 dan 2 untuk berikatan sama N. Ini N. O yang satu ini sama 2, 3, 4 dan 2 untuk berikatan dengan N. Sedangkan N punya 2 untuk berikatan dengan O yang satu dan 2 dengan O yang lain ya. Makanya tertulis kayak gini kan, ikatan rangkap 2 O. Nah, karena N itu punya 5 ya, berarti masih ada 1 kan harusnya di sini, di atom pusat. Ini kan atom pusat.
ada satu lagi kan, tapi tidak dituliskan. Jadi tidak dituliskan di sini. Sehingga N ini sebenarnya sudah melepas ya, sudah melepaskan satu. Nah, N tadi kan punya 5 ya. Tapi di sini di soalnya tidak dituliskan kan elektron bebasnya. Jadi sebenarnya ini N kekurangan 1 elektron sebagai atom pusat. Ini kekurangan 1, melepaskan 1 ya. Jadi di sini NO2+. Ini melepaskan 1. Itu cara mudahnya. Yang cara yang agak panjang itu dengan kita bisa menentukan dengan menghitung muatan formal. Muatan formal. Masih ingat ya rumus menghitung muatan formal? Jumlah dari elektron valensi atom dikurangi jumlah dari elektron bebas dikurang 1/2 dari jumlah elektron ikatan. Ini rumusnya. Kita coba hitung ya untuk muatan formal. Saya singkat MF, muatan formal untuk oksigen. Elektron valensi atomnya berapa? 6 kan? Dikurang elektron bebasnya. Lihat, elektron bebasnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dikurang setengah elektron ikatan 1, 2, 3, 4. Setengah dikali 4. Jadi sama dengan 6 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 0 kan ya. Jadi untuk muatan formal ini sama saja sih. Untuk O yang ini dan O yang satunya itu sama 0 ya. Sekarang untuk muatan formal N, elektron valensi N ini diketahui 5. Dikurangi jumlah elektron bebas. Elektron bebasnya di soal kan tidak ada ya. Berarti 0 dikurang setengah elektron ikatannya. Elektron ikatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 5 dikurang 0 dikurang setengah kali 8, 4. Berarti di sini plus 1. Sehingga muatan formal totalnya itu plus 1. Jadi di sini plus 1 plus gitu ya. Satunya tidak dituliskan. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah NO2+. Nah, cukup sekian video dari saya hari ini tentang pembahasan soal Olimpiade Kimia. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian punya pertanyaan bisa juga menghubungi saya melalui alamat email, Instagram, dan juga Facebook. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan see you in the next video. Bye!